Hai semuanya, aku udah lama banget tinggal live, baru nongol lagi. Wow. Hai dirinya. Ngobrol apa ya? Sekarang ngobrol apa tuh? Lebih baik kita usai di sini. Aku lagi pengen live aja sih. Lagi pengen ini. Kalian pernah gak sih ada di posisi waktu kita masih single, ya? Ditanya dengan usia kita yang udah lebih dari 25 tahun. Ditanya, kapan nikahnya? Gitu kan ya. Ayo dong nikah, udah umur segian. Nikah nih, ada lagi omongan orang, belum ngisi. Tahu nggak sih, kan kalau yang itu mah baru nikah udah langsung ngisi. Jadi kenapa kayak ngerasa mau gua kapan nikahnya, mau kapan gua punya anak, hamil nih segala macam. Menurut aku ya semua itu udah ada jalannya. Kalau misalkan kita nurutin semua apa kata-kata orang, kita membahagiakan orang lain tapi kita enggak, ya kan? Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan kayak gitu bikin apa ya? Menjatuhkan mental seseorang itu tuh bukan dengan perlakuan dia yang kasar ke kita atau kayak gimana, bukan, tapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang kayak gitu yang menurut aku kayak lu nanya kayak gitu, lu mikir perasaan orang yang ditanya sama lu gak sih gitu. Contoh nih, ada orang yang belum nikah, lu tanya kapan nikah gini, padahal si orang tersebutnya udah berusaha semaksimal mungkin supaya dia tuh pengen nikah gitu. Dengan pertanyaan-pertanyaan kayak gitu kan menurut aku kayak, aduh lu kan nggak tahu usaha apa yang udah dia lakuin buat dia pengen nikah. Dan begitu pun kalau misalkan orang yang belum isi, yang belum hamil, ya yang di meja, yuk, ditanya kayak gitu, lu mikir gak sih itu mental orang itu kayak gimana? Sakit loh, lu gak akan pernah tahu mental orang tuh kayak gimana karena mereka yang rasain, bukan lu. Iya, mungkin kalian tuh cuma nanya aja, kapan ngisi gini-gini segala macam. Aduh, kalau menurut aku ya mau kapan ngisi gitu, kalau terus kapan nikah gitu kan ya. Menurut aku ya udah, ntar juga kalau misalkan memang udah ada jalannya mah ntar juga dikasih gitu loh, ya nggak sih? Kita udah berusaha A B C D sampai Z gitu, kalau misalkan memang belum jalannya ya kita bisa apa gitu. Hai sayang, kangen ya? Iya, aku juga kangen kamu. Kamu gimana? Sehat? Istiqomah ya sayangku. Istiqomah terus. Jangan sampai dilepas lagi kerudungnya. Kadang manusia itu macam-macam sih ya, emang benar macam-macam gitu ya. Apalagi hidup di era zaman sekarang gitu. Apa-apa diomongin, rek alus baiknya diomong deh, jangan goreng. Nah, apalagi kalau misalkan kita berbuat salah dikit, udah ngerembet deh kemana-mana. Sebenarnya kan bukan pilihan kita ya, dengan kita yang telat nikah gitu kan ya, dengan kita yang belum dikasih momongan, itu kan bukan pilihan kita gitu loh. Kita kan berusaha udah. Tapi kalau misalkan memang belum dikasih ya udah, mungkin Allah punya rencana lain gitu loh. Apa mungkin ada sesuatu yang lebih baik lagi, karena aku ngerasain itu semua. Aku ngerasain dimana waktu dulu aku pengen banget nikah di umur aku 25. Kasurnya belum diberesin, udah umur 25 itu aku pengen banget nikah karena teman-teman aku udah pada nikah, ada juga yang udah punya anak. Aku menggebu-gebu banget pengen nikah dan segala macam, tapi ya enggak gitu loh, belum dikasih gitu. Nah, setelah aku nggak mengejar itu gitu loh, jodoh datang sendiri gitu. Dan semuanya itu dalam keadaan pribadi aku, semuanya tuh memang udah stabil baik.
Dan waktu aku ingin nikah itu semua itu belum baik, emosi aku belum baik, belum stabil, semuanya tuh masih kacau. Ya pokoknya belum baik lah gitu. Ya mungkin Allah punya rencana lain, mungkin kamu belum waktunya. Allah tuh nggak mungkin nggak ngabulin permintaan kita sebagai hambanya, bener gak sih? Tapi digantikan yang lebih baik. Contoh nih, gue belum dikasih momongan gitu, gue belum dikasih hamil gitu. Ya mungkin Allah punya rencana lain, nanti tunggu dulu, kamu harus perbaiki A, B, C, D, sampai Z. Setelah itu baru dikasih. Kita nggak akan pernah tahu loh, beneran, karena aku selalu belajar itu. Jadi ketika ada orang yang ngomong gini gitu, ya udahlah. Toh aku sebelumnya udah pernah ngelewatin masa-masa itu gitu loh. Diet dong, diet. Sekarang gini aja say, lu lihat gue gendut, ya kan? Lu lihat gue gendut, tapi gue masih cantik kan? Sebenarnya cantik seorang itu bukan terlihat dari penampilan loh, bukan. Lu nyuruh gue diet, itu atas dasar apa? Kalau gue emang nyamannya kayak gini gimana? Siapa tahu kalau misalkan gue diet yang terlalu berlebihan kayak gitu, bisa jadi sakit atau kayak gimana. Toh ya dengerin ya, suami aku, keluarga aku, teman-teman aku nerimain aku seperti ini, dan aku nyaman dengan kayak gini ya. Lagi juga gue cantik buat suami gue, bukan buat lu siapa? Ahma siapa sih namanya? Semangat, aku pejuang garis 2 nih. Udah OTW 5 tahun. Tuh kan banyak banget di lingkungan kita yang udah lama nikah sampai bertahun-tahun, tapi dia masih berjuang untuk garis 2 gitu kan. Ya kita sama-sama berjuang. Apalagi aku yang memang nikahnya tuh baru berapa bulan aja, baru 4 bulan nikah gitu loh. Udah ditanyain ini segala macem. Udah umur 28 kok belum punya anak. Udah nikah tapi kok belum punya anak, tuh keburu tua loh, gini segala. Kadang sakit sih, cuman ya udah sih, orang kita yang ngejalaninnya, prosesnya. Tuh suami aku nggak pernah menuntut hamil segala macam, enggak, keluarganya pun enggak gitu loh. Jadi ya udah, alhamdulillah sih aku dapat suami yang baik dan dikelilingi oleh keluarga yang baik yang tidak menuntut aku supaya cepet-cepet dan lain-lain gitu. Gak usah diet, mendingan mantepan segitu semok. Iya ya, cantiknya seorang itu emang harus kurus ya. Kalau aku sih enggak. Kalau memang orang itu dasarnya udah cantik, mau digimana juga tetap cantik gitu loh, ya nggak sih? Justru kalau misalkan dia ngedenger omongan orang mesti gini, belum tentu bagus di dia gitu loh. Karena untuk badan aku sendiri pun, kalau misalnya aku terlalu kurus tuh jelek. Jangan dengerin apa kata orang, bun. Yang penting kita udah berusaha ikhtiar dan terus berdoa. Kalau belum rezekinya belum dikasih, nanti kalau udah rezeki pasti dikasih. Iya sayangku Anggi, makasih banget supportnya. Emang kayak gitu kan, kita nggak akan pernah tahu gitu loh. Kita nggak pernah tahu rezeki orang itu kapan datangnya. Jadi kalian itu stop untuk kayak, ayo dong nikah, ayo dong punya anak. Lo kata segampang itu. Semua itu nih, yang namanya pernikahan, yang namanya punya anak itu adalah jangka panjang sampai kita mati. Kita udah siap apa belum gitu ya. Jadi jangan kayak kalian nyuruh kita cepet ini cepet itu tuh, dengan yang ngomong mah gampang, ngejalanin yang susah. Contoh pernikahan itu kan ya hari itu doang kita jadikan ratu sejagat, tapi selebihnya kita menjalani kehidupan yang normal. Nah, dalam rumah tangga itu kita tuh mesti siap ya dengan cobaan-cobaan pernikahan, mental, ya kan? Semuanya, ekonomi dan lain-lain. Belum masalah yang dari kedua belah pihak keluarga, belum dari masing-masingnya, perbedaan pendapat dan lain-lain, macam-macam. Itu kalian udah siap belum? Makanya aku selalu bilang, kalian itu kalau mau menikah itu karena kalian siap, jangan karena mau. Kalau mau mah gampang ngomong mau, bosan tinggal ya kan. Nah kalau misalkan siap itu kalian tuh udah harus siap dengan semua permasalahan yang ada. Dan begitupun kalau misalnya kita punya anak. Mungkin Allah lihat aku, mungkin akunya belum siap, mungkin emosi aku yang masih menggebu-gebu, pribadi aku yang masih menggebu-gebu ketika aku emosi. Karena kalau menurut aku, orang yang udah punya anak itu, seorang ibu tuh punya rasa sabar yang tidak ternilai gitu kan. Apalagi dengan besok aku yang emosian, aku selalu berpikirnya, mungkin Allah belum ngasih sama aku karena
aku itu emosinya masih labil gitu kan ya. Mungkin nanti kalau punya anak sekarang mungkin aku takut stres atau baby blues yang berlebihan kayak gitu-gitu lah pokoknya. Sama sekarang aku belum dikasih itu, aku juga apa ya, lagi ikhtiar dan menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Jadi semua itu udah ada yang ngatur lah, rezeki mah diatur sama yang di atas ya teh. Kita bagaimana? Iya, kita sebagai manusia cuma bisa ikhtiar, berdoa dan menjadi pribadi yang lebih baik. Udah kayak gitu aja. Kalau misalkan kita terus-terusan, kadang aku juga suka ada kayak, duh kapan ya aku dikasih, manusiawi wajar, cuman tidak terlalu yang mendalami banget. Aku kenapa ya gini-gini. Yang penting aku udah tes kandungan, aku udah periksa kandungan dan lain, alhamdulillahnya tidak ada apa-apa, berarti memang aku belum dikasih aja gitu loh. Aku udah periksa ke dokter kandungan dan lain. Aku takutnya kan aku ngerokok, takutnya gimana. Alhamdulillah sih aman-aman aja, memang belum dikasih aja sama yang di atas. Yang penting mah kita terus berusaha dan ikhtiar aja sih. Kayak gitu guys. Aku tuh sebenarnya pengen bikin story ya tentang kayak gini gitu. Cuman nggak tahu kenapa sekarang aku kalau bikin story itu kayak kayaknya lebih dikip sendiri aja sih gitu. Soalnya kenapa? Belum tentu orang yang followers aku semua ini tuh support aku dengan tulus gitu, mendoakan aku dengan tulus. Kita nggak tahu ya, kita nggak tahu gitu. Ada yang suka nggak suka gitu. Assalamualaikum, hai teteh, salam dari aku dari Bali. Tapi iya hai, salam kenal ya. Ya udah dia gitu ya guys. Jadi buat kalian nih yang sedang berjuang untuk garis 2, terus kalian juga berjuang untuk menemukan jodoh kalian tuh jangan pernah ngedengerin apa kata orang. Karena kalau misalnya kalian mendengarkan kata orang itu nggak akan ada habis sampai kalian tua. Sampai kalian tua pun itu nggak akan ada habisnya. Jadi jalanin hidup ya udah, bodo amat. Selagi itu nggak merugikan lu, jalanin gitu loh. Kalau misalnya ada omongan yang jelek, skip aja, jangan ditanggepin. Circle juga ngaruh. Sekiranya circle itu yang bikin mental lu down, cabut. Ngapain? Terkadang kita juga, kalau yang aku lihat, seseorang itu, karakter seseorang itu bisa berubah karena circle juga sih. Karena circle juga dituntut oleh circle tersebut gitu. Makanya aku jauhin lah circle-circle yang gak baik kayak gitu. Ngapain? Tadi ketemu mama sama kakaknya Iyam. Oh iya, di mana? Teh Iyam ngerokok aja, emang nggak lagi promil. Gini ya, promil. Aku waktu awal itu sempet cek kandungan. Itu karena aku telat haid 1 bulan lebih. Aku pikir aku positif, ternyata dokter bilang siklus mens aku itu gak teratur. Karena kenapa? Berat badan aku naik karena aku sempat berhenti ngerokok. Dan larinya tuh ke makanan manis. Makanan manis itu kalian tahu kan, kadar gula itu kan bisa bikin gendut gitu. Nah, jadi aku disaranin untuk turun berat badan dulu sama dokternya gitu. Dan aku nanya sama dokter, dok kalau misalnya ngerokok itu gimana, soalnya aku perokok aktif banget gitu loh, sehari itu bisa 2 bungkus sampai 3 bungkus, itu aman gak dok? Nah aku kan waktu itu kan ke dokter Onil dan dokter Onil bilang katanya sebenarnya saya nggak pernah ngelarang gitu. Dan aku suka banget di dokter Onil itu karena ngasih taunya tuh nggak langsung lu berhenti ngerokok gini, enggak gitu loh. Jadi kayak bertahap aja. Kalau misalkan udah selesai makan, coba deh 2 jam jangan ngerokok dulu baru ngerokok. Saya nggak pernah ngelarang bla bla segala macam. Jadi kan enak ya ke kitanya gitu. Kalau misalnya ngerokok sekarang aku lebih ngurangin yang sehari 3 bungkus. Sekarang aku coba untuk 1 bungkus itu harus cukup gitu. Karena kalau kita langsung berhenti sekaligus itu juga nggak maksudnya ke akunya juga jadi beban juga, ngerti nggak sih? Karena memang akunya udah edik banget ngerokok, sekali berhenti jadi rungsing segala macam, pokoknya segala kerasa lah saya gitu. Jadi aku sekarang lebih ke banyak ngurangin aja sih
Iya, sehari 3 bungkus, aku bisa nyampe 3 bungkus. Tapi kalau misalnya udah ngobrol sama teman segala macem, wah apalagi ayah pusing itu kan ngerokok. Lihat di Domo mau nyapa takut dikira, nyapa aja tuh, kenapa sih kalau ketemu aku tuh nyapa, aku tuh suka kalau misalnya banyak teman baru tuh. Soalnya teman-teman aku yang lama tuh udah pada anjing. Memang berat badan kakak berapa dan tinggi badan kakak? Aku bilang dangdut. Waktu aku nikah tunangan 60 ya, 60 terus setelah pas mau nikah tuh naik tuh 63, dan sesudah nikah aku langsung 70-an, naik lagi sekarang di 76. Jadi itu dalam 1 bulan 2 bulan itu berat badan aku tuh langsung blek gitu loh. Jadi nggak cuma 1 kilo 2 kilo, enggak, tapi naiknya tuh 5 kilo gitu. Jadi memang berat badan aku naik, dan itu bikin siklus haid aku itu nggak teratur. Karena aku berhenti merokok waktu awalnya, karena kan aku pengen punya baby ya gitu, pengen hamil gitu, makanya aku berhenti ngerokok. Tapi ya malah berat badan aku naik gitu, karena makanan akunya nggak kekontrol. Karena kalau misalnya kita lagi bete, lagi apa ya ngerokok gitu. Kalau misalnya lagi ngerokok ngapain gitu, paling makan, ngemil segala macem gitu guys. Berat badan aku itu sekarang 76, tinggi aku 165 gitu. Gue aja ngap sehari sebungkus. Ya gimana ya, udah kebiasaannya segini. Jadi ya udahlah. Dibabuk atau udah kenapa? Atau minggu jadi digabung sugan ya preman yang iya pungli. Jadi kalian tuh jangan pernah memaksakan apapun itu gitu loh. Kalau misalnya udah jalan, soalnya banyak nih teman-teman aku yang dia suka minum, dia ngerokok segala macam. Ketika memang udah dikasih, ya dikasih gitu loh. Jadi ya udahlah, kita jangan terlalu mikirin, aduh, aku mesti hidup sehat, aku mesti gini, aku mesti apa segala macam. Justru yang terlalu berlebihan gitu banget tuh kitanya jadi anjir, pas gagalnya nih kita tuh udah berusaha gini tapi kok belum dikasih, ujung-ujungnya malah menyalahkan diri sendiri dan Tuhan gitu loh. Jadi ya udah segimana dikasihnya aja. Nah ketika sudah dikasih, kita harus bisa menjaganya gitu ya. Kali aku udah hamil ngerokok ya kan, gitu aja sih sebenarnya. Enggak tuh, nggak mungkin SD. Banyak kok yang sering ketemu aku di sana di sini, mereka nyapa, kita story bareng. Nggak mungkin jangan PSKSD atuh tak kenal maka tak sayang, tak nyapa maka tak tahu. Teh please, enak banget cideng jandonya, tiap beli jando terus, mantap. Ditunggu orderan kalian lagi ya. Ayah si itu mah dilempar si Dioge langsung Hamidu inti nama makarep bae lah. Iya makanya gitu loh, maksudnya ya udah, kalau memang udah dikasih mah dikasih aja. Temen aku juga dia udah ngerokok edik banget, makannya nggak teratur, dia begadang, dia mabok segala macam. Ketika memang udah dikasih ya dikasih gitu menurut aku. Jadi kalian jangan pernah menuntut aku dan ngomongin di belakang bla bla segala macam gitu loh. Yang penting kan di sini aku terus berusaha, ikhtiar mah nggak pernah berhenti sampai detik sekarang juga gitu. Kalian nggak pernah tahu usaha apa yang udah pernah aku lakuin dan lain-lain gitu loh. Jadi ketika ada orang yang menyepelekan hal itu, jadi menurut aku kayak apa sih gitu, cuman yaudahlah. Nah urusan anak itu Rasya Allah, bener cuy, enjoykan lah, bener gak sih? Yang belum rezeki dikasih kepercayaan aja mungkin teh. Ya tadi kan aku bilang ya mungkin aku belum dikasih kepercayaan sama Allah, mungkin karena banyak lah, maksudnya aku juga lagi introspeksi ke diri aku sendiri gitu loh, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ketika kita udah siap ya udah, Allah itu bakal ngasih. Contoh nih, dulu aku dagang dari tahun 2019 ya kan, dari tahun 2019 kenapa aku nggak buka kios padahal uang punya, nggak tahu kenapa.
Mungkin karena Allah udah kayak nanti aja, ketika lu udah konsisten baru dikasih jalannya. Nah, dengan sejalannya waktu aku belajar dari, karena Allah mungkin mikirnya kamu belum tahu nih yang namanya dagang itu, kamu harus siap yang namanya untung rugi, ada yang nyirikin segala macam, kamu harus siap. Nah, dari tahun 2019 sampai tahun 2020 itu aku belajar. Oh gini ya, gini. Ketika aku udah siap, alhamdulillah dijalanin. Buka satu gerobak, buka lagi cabang gini. Jadi ya udah, semua itu udah ada yang ngatur, dan memang tunggu apa ya? Ketika kita udah siap, kita pasti mendapatkan hal tersebut. Gitu aja. Karena kenapa kayak gitu? Karena aku belajar dari pengalaman aku sebelumnya. Pengalaman aku sebelumnya yang bahwa segala sesuatu itu kita harus berusaha gitu kan. Kita harus berusaha, kita jangan patah semangat ketika doa kita tidak sesuai, belum diijabah sama Allah. Oh mungkin nanti gitu loh, mungkin nanti kita dikasihnya, karena mungkin akunya lagi banyak urusan dulu, gak mau aku kecapean kayak gimana. Karena kan yang namanya hamil itu kan kita bener-bener harus bed rest dan lain-lain, bener gak sih? Gitu aja sih sekarang mah mikirnya. Jadi gak terlalu berpikir berlebihan kayak waktu awal-awal yang aku pusing ini mesti gimana. Sekarang sih enggak ya, karena punya anak tuh tanggung jawabnya besar banget tuh. Bener banget kan, besar banget. Yang punya banyak yang bisa punya anak tapi belum bisa jadi orang tua. Nah, aku suka banget sama kata-kata itu. Bener, banyak banget yang udah punya anak tapi dia belum bisa jadi orang tua. Nah, mungkin ya aku ataupun pejuang garis dua di luaran sana, ya mungkin harus siap dulu menjadi orang tua gitu. Karena kalau menjadi orang tua itu sampai tanggung jawabnya sampai dia besar gitu. Kita udah siap apa belum dalam segi apapun ya, dalam segi mental, terus dalam segi ekonomi dan lain-lain gitu loh. Banyak kan yang kayak gitu. Jadi ya udah, santai aja. Kalau emang udah rezeki mah, udah pasti dikasih ya tuh dah. Gitu guys ya. Jadi ya santai aja lah sekarang mah. Berdoa mah jangan pernah putus ya, apapun itu, untuk kelancaran hidup kita dan lain-lain. Intinya mah jangan apa ya. Ya alhamdulillahnya tuh ya, suami aku tuh ketika aku ada omongan ini itu, dia tuh yang selalu kayak nenangin aku apa segala macem. Makanya kan pasangan itu ngaruh banget loh untuk mental kita. Kita kalau misalkan lagi ada masalah atau apa di luar sana, yang bisa menenangkan itu adalah pasangan kita, suami kita gitu loh. Makanya cari pasangan itu yang berani tanggung jawab akan segala hal, gak cuma materi aja. Materi masih kena bisa dicari atau enggak, tapi yang namanya tanggung jawab, saling mengertikan satu sama lain, itu jarang ditemuin. Gitu ya guys ya. Udah lagi aku mau keluar karena udah selesai semua dagangannya. Aku bakal taruh ini ya di save ya live-nya ya. Karena kalau bikin story kepanjangan, kadang aku kalau bikin story suka lupa apa ya yang tadi omongin kalau misalkan durasinya udah habis. Kecil. Oke. Oke, aku mau berangkat dulu ya. Nanti aku lanjut live lagi besok. Bye bye.